Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daryanto dari SMK Negeri 1 Purwosari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Di sebelah saya rekan sejawat saya, Ibu Julia Ulvia. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Julia, untuk mengetahui kegiatan proses pembelajaran yang akan Ibu Julia lakukan. Assalamualaikum Bu Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kira-kira Ibu Julia akan melakukan proses pembelajaran gitu? Iya Pak, pembelajaran. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang Ibu Julia lakukan apa sih? Jadi tujuan pembelajarannya nanti ada 2 pemahaman yang akan saya sampaikan ke anak-anak. Untuk yang pertama di tingkat pemahamannya, dengan melakukan pembelajaran IPA nanti anak-anak bisa menemukan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian mereka akan saya ajak untuk mengerjakan praktikum. Dari praktikum tadi diharapkan nanti anak-anak dapat membuat solusi dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian dari keterampilannya diharapkan nanti peserta didik itu bisa membuat pupuk kompos dari daun kering dengan bantuan cairan DM4 seperti itu Pak. Terus untuk dari yang Ibu Julia sampaikan tadi, area pengembangan apa yang Ibu Julia ingin dicapai? Dari kreativitas mereka, jadi dari tingkat kreativitasnya mereka dapat memvariasi cairan-cairan yang bisa mereka ubah sebagai indikator yang bisa mereka kontrol untuk proses praktikumnya. Kemudian bahan-bahan yang bisa mereka gunakan untuk proses pembuatan pupuk. Jadi mereka bisa mencari kira-kira apa sih bahan-bahan di sekitar yang bisa mereka gunakan untuk proses pembuatan pupuk kompos seperti itu. Oke. Terus kira-kira Bu Julia nanti akan menerapkan model pembelajaran seperti apa ya? Jadi saya akan menggunakan model project based learning, sehingga dengan kegiatan project tadi diharapkan nanti peserta didik antusias untuk mengikuti proses pembelajaran. Gitu, Pak. Oke. Kalau metodenya kira-kira pakai metode apa? Metodenya nanti metode penugasan, Ya. kemudian nanti praktikum, kemudian nanti dengan presentasi juga. Berarti ada diskusinya juga ya? Diskusi juga Pak. Oh iya. Terus kira-kira di dalam proses pembelajaran yang akan Ibu Julia lakukan, apakah juga memanfaatkan media pembelajaran itu? Iya Pak, jadi nanti media pembelajaran yang akan saya gunakan PowerPoint, kemudian saya memakai laptop, kemudian ada video, ada speaker sebagai alat bantu untuk proses pemutaran videonya tadi. Juga internet Pak, jadi nanti anak-anak diminta untuk membawa HP semuanya, karena untuk proses penilaiannya nanti salah satunya menggunakan metode kuisis tadi. Oke, berarti Bu Julia sudah siap ya untuk kegiatan proses pembelajaran yang akan Ibu Julia lakukan ya? Siap Pak. Kira-kira kapan itu waktunya Bu Julia akan melakukan kegiatan proses pembelajaran itu? Sesuai dengan jadwal pembelajaran IPA, yaitu di hari Jumat jam ke-2.34. Terima kasih Bu Julia ya. Sebelumnya saya juga mau menyampaikan nanti di kegiatan proses pembelajaran yang Ibu Julia lakukan, saya mau izin untuk ikut serta mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu Julia lakukan. Apakah boleh Ibu? Boleh Pak, boleh sekali Pak. Oke, terima kasih Bu Julia untuk kegiatan percakapan
percakapan pra-observasi pada hari ini. Nanti setelah kegiatan observasi di kelas, nanti setelah itu juga akan ada kegiatan percakapan pasca observasi bersama dengan saya, Bu Julia, dan pengajar praktek. Ya. Boleh waktunya minta tolong Bu ya juga. Bisa Pak, dengan senang hati. Ya, terima kasih Bu Julia. Saya rasa sudah cukup untuk kegiatan percakapan pra-observasi hari ini. Mudah-mudahan Bu Julia di dalam menerapkan proses pembelajaran nanti tidak mengalami hambatan atau kendala apapun. Ya, siap. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan berdoa. Marilah memulai pelajaran hari ini. Kita awali dengan doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Assalam.
ada dua contoh tanah, yang satunya adalah tanah yang subur, yang satunya adalah tanah yang kurang subur. Oke, terima kasih. Silakan kelompok selanjutnya disampaikan. Teman-teman, kami ke bagian pencemaran udara. Dari hasil pengamatan kami, jika obatnya yang digunakan lebih banyak, maka kapas akan berwarna lebih gelap. Jika lebih sedikit, kapas akan berwarna lebih cerah. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan kelompok yang terakhir. Nah, dari apa yang sudah kalian buat berdasarkan hasil pengamatan di rumah, yang pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari apa sih cara yang bisa kita gunakan supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin tahu pengetahuan awal kalian terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita laksanakan asesmen diagnostik melalui barcode yang sudah Ibu sediakan, atau kalian bisa join melalui link yang ada di bawahnya. Silakan dipersiapkan HP-nya, dikeluarkan semuanya. Silakan bisa join dengan kode ini ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, posisi teratas ditempati oleh Nabil. Posisi kedua ditempati oleh Regina, dan posisi ketiga ditempati oleh Fitra. Sekarang kita lihat untuk soal nomor 1 yang salah sebanyak 13 siswa. Kemudian untuk soal nomor 2 14 siswa. Untuk soal nomor 3 2 siswa. Soal nomor 4 7 siswa. Dan soal nomor 5 9 siswa. Dari hasil yang sudah kalian lihat tadi, dapat dilihat bahwa soal nomor 2 lah yang memiliki kesalahan paling banyak. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kita hari ini nanti akan lebih ditekankan lagi pengetahuan kalian pada soal nomor 2 tersebut, supaya nanti ketika asesmen formatif sudah tidak ada lagi kesalahan sebesar 14 siswa tadi. Nah, sekarang Ibu punya video. Video ini juga bisa kalian lihat melalui link yang ada di sini atau barcode yang ada di sini. Silakan kalian perhatikan terlebih dahulu. Tadi sudah kalian perhatikan video di depan. Nah, sekarang kalian pernah mengamati tempat sampah yang ada di depan kelas kalian masing-masing? Ada berapa jenis tempat sampah? Silakan. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Kata Oke. Kata Ila, silakan. Jadi di sekolah kita ada 3 jenis tempat sampah, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3. Contoh sampah organik adalah kulit buah, daun-daun kering. Pinter sekali, bagus. Betul sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian Fatahila tadi. Nah, dari apa yang sudah kalian amati dan apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, oleh karena itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat membuat proyek tentang pupuk kompos secara
Dan dari video yang baru saja kalian perhatikan, kira-kira apa sih yang dapat kita lakukan terhadap sampah-sampah tersebut? Nah, untuk itu silakan kalian searching ke internet menggunakan kata kunci cara menanggulangi sampah. Silakan disiapkan HP-nya. Sudah ya searchingnya? Apa yang kalian cari tadi silakan disimpan terlebih dahulu. Sekarang ibu bagi kalian menjadi 6 kelompok sesuai dari hasil asesmen diagnostik tadi. Untuk kelompok 1 ada Widi, Dimas, Febrilian. Kelompok 6 Haikal, Wildan, dan Hugo Yantono. Silakan duduk masing-masing kelompok. Sudah duduk ke kelompoknya ya? Sudah. Sekarang kita buat dulu aturan main untuk pembuatan proyek kita. Silakan masing-masing kelompok mengemukakan pendapatnya. Mulai dari nomor 1, kita mulai dari kelompok ini dulu. Silakan. Saya Bu. Silakan. Untuk pemilihan aktivitasnya kita membuat pupuk kompos. Baik, kita buat pupuk kompos. Kemudian selanjutnya, ya. Yang dilaporkan. Apa saja? Tekstur daun, warna daun, dan daun-daun. Bagus. Sesuai dengan apa yang sudah kalian sampaikan, kita sepakati ya. Yang pertama kita buat pupuk kompos. Kemudian yang terakhir untuk alat dan bahannya nanti kita pakai daun kering sama larutan DMPE. Nah, sekarang kalian susun dulu jadwal pembuatan proyeknya. Oke, ibu bagi dulu lembarnya. Silakan kalian berdiskusi, kalian buat desain perencanaan proyeknya. Sudah dapat semuanya? Baik, silakan mulai berdiskusi. Sudah selesai semua buat desainnya? Kalau sudah, nah sekarang kita buat proyeknya. Ibu akan membagikan kalian masing-masing LKPD-nya. Minta tolong Dela dibagikan ke tiap kelompok. Silakan kita mulai membuat proyek sesuai dengan desain yang kalian buat terlebih dahulu. Sudah dapat semuanya LKPD-nya? Kalau sudah dapat semua, silakan mulai membuat proyeknya. Bisa dimulai sekarang. Sudah ambil semuanya? Silakan sekarang mulai kalian buat. Berapa variasi? Ada kesulitan? Kenapa ada kesulitan? Tidak boleh. Nggak ada, silakan dilanjutkan. Makanya ini yang dipakai supaya bisa mempercepat proses pembuatan komposnya. Ya, nanti ketukar ya.
cairannya sampai seperti apa? Banyak atau sedikit? Sedikit aja, sampai lembab aja. Kenapa? Silakan. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Ini variasi berapa? Yang ini variasi. Variasi 4. Jangan lupa dikasih nama biar tidak tertular ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ini kelompok berapa? Yang tidak masuk tadi yang ini siapa? Iqbal. Sudah dicampur? Sudah siap ya? Kelompok berapa ini tadi? Sudah selesai ya? Silakan disimpan. Tuh, silakan. Baik, sudah selesai semuanya? Sekarang kalian simpan hasil pembuatan proyek kalian. Jangan lupa bahan dan alat yang sudah digunakan dikembalikan ke tempat semula. Silakan disimpan terlebih dahulu. Oke, sudah dibawa hasil pupuk yang sudah dibuat? Sudah. Nah, sekarang lanjut ke kegiatan mengkomunikasikan hasil pengamatan kalian. Silakan yang mau pertama maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pembuatan proyeknya, katakan. Oke, dari sini dulu ya. Dari sini dulu. Silakan kelompok ini dulu mempresentasikan hasilnya. Oke, silakan dipresentasikan hasil pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek pupuk kompas kami. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ariani Fatia Arsya, absen 4. Saya Ziral Fatir Nusantara dari absen 5. Saya Bella Bisa Putri dari absen 6. Saya Nabil Kurnia Ismail Bila dari absen 28. Untuk laporan pupuk komposnya akan dibacakan oleh Azizal. Untuk hasil pengamatan proyek kami dengan cairan Pak, variasi pertama menggunakan 2 sendok. Teksturnya masih utuh, warnanya coklat muda dan baunya belum ada bau. Kesimpulan dari proyek hari ini itu semakin banyak cairan empat, maka semakin cepat proses hancur daunnya. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya. Oke, sini dulu. Kamu silakan. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Kelompok 1. Namanya siapa? Regita. Silakan Regita. Pertanyaannya. Apakah dari cairan tadi kan ada gulanya? Apakah gulanya bisa diganti dengan tetes? Menjawab bisa, karena sama-sama mengandung bahan kimia berupa glukosa. Bagus. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan kelompok 2 ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok dari sini sudah. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok sini tadi. Silakan kelompoknya ya, Nabila dan kawan-kawan. Oke, silakan disampaikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek pupuk kami. Jadi di sini kami membuat 4 variasi pupuk. Variasi pertama kita menggunakan E4 dengan 1 sendok, yang kedua adalah 2 sendok E4, dan yang ketiga 3 sendok E4, dan yang variasi keempat adalah 4 sendok E4 dengan sama-sama airnya 100 ml.
Untuk yang variasi pertama, warna daunnya masih coklat muda, teksturnya masih utuh, dan baunya belum ada bau. Dan untuk variasi yang kedua, warnanya masih tetap coklat muda, teksturnya masih utuh, dan baunya masih belum ada bau. Untuk variasi yang ketiga, warnanya sudah mulai coklat kehitaman, teksturnya agak sedikit hancur, dan baunya sudah bau seperti tanah. Dan yang terakhir adalah variasi keempat, warnanya sudah mulai hitam, teksturnya hancur, dan baunya bau tanah. Dan ini variasi yang keempat. Kesimpulan dari proyek kami yaitu pupuk kompos dapat dijadikan alternatif pengolahan sampah supaya tidak dibakar yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat dimanfaatkan menjadi pupuk tanaman. Itulah presentasi dari pupuk proyek kami. Apabila ada pertanyaan. Baik, adakah yang mau bertanya? Silakan tangan. Eka, silakan. Kan kita bikin pupuk kompos. Apakah daunnya ini bisa diganti dengan benda lain seperti kulit pisang atau nasi yang udah busuk? Oke, silakan jawab. Bisa, karena sama-sama merupakan sampah organik. Oke, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau bertanya silakan kelompok 5 ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi sudah dilakukan. Nah, sekarang Ibu ingin tanya tentang refleksi apa yang sudah kita ambil dari kegiatan kita hari ini. Silakan yang mau mengemukakan pendapatnya. Bu Gus, silakan. Bu saja. Teman-teman nanti memotong daunnya itu kecil-kecil, Bu, agar proses penghancuran daunnya itu lebih cepat. Oke, teman-teman, pemotongan daunnya kecil-kecil supaya proses pembusukannya lebih cepat. Sekarang saya lihat punyanya Bu. Oke, dilihat dulu ya punyanya Bu. Nah, ya, di sini sudah terlihat punyanya Bu sudah hitam, tapi dia masih belum hancur sempurna. Ya, karena itu menurut Bu nanti potongannya ya kecil-kecil supaya lekas hancur seperti itu. Pak? Nah, terakhir, sekarang kita simpulkan dari apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Kesimpulan apa sih yang bisa kalian ambil dari kegiatan pembuatan proyek hari ini? Silakan. Sofia, silakan. Kesimpulannya yaitu sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Nah, itu kesimpulan yang kita bisa ambil hari ini ya. Jadi dari apa yang sudah kalian buat hari ini, bahwa ternyata sampah itu bermanfaat jika diolah dengan benar. Dibuat apa? Dibuat pupuk kompos. Di mana pupuk kompos tadi bisa kita gunakan untuk memupuk tanaman. Seperti itu. Baik, selanjutnya dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini tentang membuat pupuk kompos sehingga bisa menanggulangi dampak dari pencemaran lingkungan, itu bisa kalian hubungkan kepada mata pelajaran yang lain. Contohnya apa? Produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, hubungannya apa, Bu? Hubungannya adalah kalau kalian sudah bisa membuat pupuk kompos, nanti pupuk yang sudah kalian buat
peringkat kedua oleh Caca, dan peringkat 3 ditempati oleh Lukman. Sedangkan untuk yang ketiga, kriteria yang ketiga yaitu dari keterampilan. Nah, dari keterampilan ini yang mendapatkan hasil terbaik berdasarkan kelompok presentasi tadi, saya lihat dulu. Oke, ternyata yang mendapatkan hasil kelompok dengan presentasi terbaik adalah kelompok 5. Tepuk tangan. Oke, kenapa kelompok 5? Karena dari proses keterampilan yang pertama, mereka semua anggota kelompok sudah aktif ketika pembuatan pupuknya tadi. Kemudian yang kedua, ketika mempresentasikan tadi, kelompok 5 menunjukkan hasilnya kepada teman-temannya. Maka dari itu, itulah poin-poin yang membuat kelompok 5 menjadi kelompok terbaik. Nah, sekarang dari apa yang sudah kita laksanakan mulai dari tadi pagi sampai hari ini, Ibu tadi, kesan-kesan apa sih yang ada di benak kalian sekarang ini? Silakan yang mau menyampaikan kesan-kesannya. Oke, silakan Giring dulu. Seru, kenapa kok seru? Karena tidak hanya mendengarkan materi dari guru, tapi kita langsung mempraktekkan materi tersebut. Oke, yang lain setuju? Setuju. Seru karena hari ini kalian buat praktek, buat pupuk. Oke, untuk materi-materi selanjutnya nanti akan Ibu cari cara supaya gimana sih kalian bisa praktek sesuai dengan materi pada pertemuan tersebut. Oke, ada lagi dari deretan sini. Tadi Haikal, silakan Haikal. Menyenangkan tuh karena mengerjakan kuisnya menggunakan handphone. Menyenangkan, yang lain juga senang. Nah, Haikal mewakili teman-temannya mengatakan senang Bu karena punya hari ini pakai handphonenya. Memang untuk zaman ini tidak bisa lepas dari handphone. Oke, untuk selanjutnya nanti akan Ibu cari alternatif kuis atau soal-soal yang bisa membuat kalian lebih menyenangkan lagi ketika mengerjakannya. Baik, nah apa yang sudah kalian pelajari hari ini tentang pencemaran lingkungan itu sudah selesai kita laksanakan. Oleh karena itu, minggu depan materi sudah masuk ke bab yang baru, yaitu tentang zat dan perubahannya. Oleh karena itu, silakan minggu depan sebelum pelajaran dimulai, kalian sudah mempelajari tentang materi tersebut. Nah, untuk remedi dan kekayaan tadi kan masih ada yang tuh yang dibawa KKM. Di situ sudah Ibu sediakan 2 link di grup tips kita. Untuk yang remedi nanti silakan masuk ke tips yang grup ini. Situ sudah ada tulisannya remedian. Kemudian bagi yang hari ini sudah mendapat nilai di atas KKM, sudah Ibu sediakan grup pengayaan. Silakan nanti masuk ke grup masing-masing, jangan sampai tukar. Seperti itu ya. Baik, pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini memberikan manfaat untuk kehidupan kalian dalam sehari-hari. Dari sini ada yang ditanyakan? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akhir pelajaran. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan doa bersama. Berdoa mulai. Please
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haryanto, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pasuruan. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Purwosari. Di sebelah saya rekan sejawat yaitu Ibu Julia Olivia. Kemudian di sebelah saya lagi Bapak PP Bapak David Fitrianto. Pada kegiatan pasca observasi proses pembelajaran ini ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi sebelumnya, yaitu kepada rekan sejawat saya Ibu Julia Olivia. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Perasaannya bagaimana setelah melaksanakan kegiatan proses pembelajaran kemarin? Dari kegiatan kemarin cukup senang karena dari apa yang dilaksanakan kemarin ada beberapa hal yang bisa saya perbaiki, kemudian ada beberapa hal yang bisa saya tingkatkan sehingga dapat memperbaiki untuk pertemuan saya selanjutnya seperti itu. Bisa diceritakan kembali Ibu Julia mungkin tahapan-tahapannya yang Ibu lakukan di proses pembelajaran kemarin? Oke. Terima kasih Pak. Jadi untuk proses pembelajaran kemarin di awal pembelajaran saya sampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar dengan memantik menggunakan video yang ada di internet. Setelah itu dari video yang saya tampilkan, saya minta anak-anak untuk mencari permasalahan apa sih yang ada di lingkungan sekitar kita, sehingga dari masalah tersebut akan dibagi menjadi 6 kelompok sesuai dengan karakter anak-anak masing-masing, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di kurikulum Merdeka ini, yaitu pembelajaran secara berdiferensiasi. Nah, dari kelompok yang terbentuk itu nanti setiap anak diberikan proyek untuk membuat pupuk kompos dari daun kering yang sudah mereka bawa sebelumnya dari rumah. Kemudian dari proses pembuatan pupuk itu kita tunggu sampai terjadi pupuk kompos yang sempurna. Dari pupuk yang dihasilkan tadi mereka mempresentasikan hasil yang mereka buat tadi. Dari hasil yang dibuat tadi sehingga mereka dapat memecahkan masalah yang ada di sekitar. Oh, ternyata dari masalah yang ada di sekitar ini penyelesaian inilah, pupuk kompos inilah yang bisa digunakan untuk masalah tersebut, seperti itu Pak. Terus kira-kira kemarin area pengembangan yang Ibu Julia lakukan apakah sudah sesuai dengan pada waktu yang kita bicarakan di pra observasi itu? Sudah sesuai menurut saya Pak. Di area pemahaman, jadi anak-anak itu bisa menganalisis pencemaran lingkungan apa sih yang terjadi di lingkungan mereka, terutama di sekitar lingkungan sekolah kita. Kemudian dari apa yang sudah mereka laksanakan, mereka dapat menganalisis juga informasi secara mandiri dari internet, sehingga mereka bisa mencari penyelesaian dari sumber-sumber yang ada. Kemudian dari area keterampilan, mereka itu bisa membuat pupuk kompos secara mandiri dari bahan yang ada di lingkungan sekitar menggunakan bantuan cairan EM4 seperti itu Pak. Oke. Terus kira-kira dari proses pembelajaran yang Ibu Julia lakukan, apakah masih terdapat kendala? Masih ada beberapa kendala. Kemarin dari hasil pengamatan saya, ada beberapa siswa yang masih kurang aktif. Terutama kan ini berkelompok, sehingga ada beberapa siswa itu yang hanya ikut-ikutan saja, hanya berdiam diri melihat temannya bekerja. Jadi mungkin itulah nanti yang menjadi permasalahan saya pada pembelajaran kemarin. Kira-kira dari permasalahan yang Ibu Julia sampaikan tadi, ada gambaran nggak langkah-langkah yang mungkin akan Ibu Julia lakukan? Berdasarkan permasalahan tersebut, sepertinya nanti akan saya kelola lagi untuk pembagian kelompok sesuai dengan karakter dan gaya belajar anak-anak. Jadi mana yang cenderung berdiam diri, mana yang cenderung suka untuk bekerja, mana yang cenderung suka berbicara. Nah, nanti disesuaikan dengan kondisi peserta didik tersebut, seperti itu. Keaktifannya lebih tampak Ibu ya? Yes, ya, seperti itu. Terus kira-kira untuk perbaikan itu kapan Ibu akan lakukan? Untuk perbaikan akan saya laksanakan di pertemuan selanjutnya Pak, hari Jumat minggu depan.
jam sama seperti pembelajaran kemarin, jam ke 2.34. Oh, oke. Berarti Ibu siap ya untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran? Siap, Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Julia atas waktunya. Mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu lakukan kedepannya semakin lebih baik lagi, betul-betul berpihak pada peserta didik. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan ada umpan balik dari pengajar praktek Bapak David Fitrianto. Monggo Pak David. Terima kasih sebelumnya. Saya hormati Pak Haryanto dan Ibu Julia. Alhamdulillah pada pagi ini kita melakukan kegiatan pasca ini dari alur yang Panjenengan sampaikan. Hasilnya yang saya tanggapi memang Pak Haryanto sudah sangat luar biasa sekali. Tadi alur demi alur sudah dilalui, di mana Pak Haryanto sudah memberikan ada pemantik di situ untuk Julia untuk menceritakan apa kendala waktu pembelajaran seperti itu kan. Yang pastinya Pak Haryanto jangan sampai memberikan solusi kan gitu. Kalau kritik kan nggak boleh solusi, cuman solusinya ada pada dirinya itu juga sendiri. Nah, memang dari alur topik yang dibahas memang kegiatan dalam pembelajaran ini. Secara singkat memang kegiatan coaching ini yang saya tanggapi Pak Haryanto sudah sesuai struktur dalam kegiatan untuk pasca observasi ini, dan yang saya ingin nambahi Pak Haryanto mungkin dalam hal pertanyaan atau pemantik yang dilontarkan Bu Julia mungkin bisa lebih spesifik lagi, atau kalau bisa Julia bisa menceritakan keadaan di dalam kelas bagaimana seperti itu. Jadi memang tadi kayaknya padat, jelas dan seperti itu ya, padat, jelas dan singkat ya. Tapi sudah mengenal gitu loh. Tapi yang penting di sini ya memang alurnya, yang diambil kan alurnya dalam memberikan pemantik ya, seperti itu. Kegiatan coaching memang itu tujuannya memang biar kita di sini ada kebersamaan lah seperti itu. Memang saya sangat antusias sekali, dan saya dari percakapan tadi itu dan coaching itu luar biasa sekali Pak Haryanto. Mungkin bisa diterapkan lagi nanti ke teman-teman yang lainnya. Memang guru penggerak ini bukan hanya mendapatkan ilmu guru penggeraknya, tapi juga bisa menjadi guru bimbing sendiri. Seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa masih observasi, dan mungkin berjalan tidak lanjutnya nanti mungkin bisa Pak Haryanto bisa lebih mendalam lagi kegiatan untuk coaching ini kepada Bu Julia. Mungkin Bu Julia butuh jadi lebih kucing sama Pak Haryanto, mau langsung ke Pak Haryanto. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Dalam lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian kegiatan pasca observasi supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.